Nah, ketika listrik di Jepang padam 15 menit, itu Menteri SDM di sana itu membungkuk 15 menit sebagai tanda minta maaf. Kita belum melihat itu dari sisi penyelenggara negara di Indonesia. Yang ada malah defensif, ya kan? Ngeles. Nah, tetapi itu sangat kecil, Mas Ipung. Dan karena gini, ketentuannya itu hanya kompensasi itu diberikan itu pun juga memenuhi syarat lamanya pemadaman itu ya. Itu hanya 15% dari abonemen. Karena itu kan juga perlu effort ya, perlu upaya dan perlu biaya juga. Perlu biaya. Ya, biaya sebenarnya kan hanya untuk mendaftarkan perkara, tidak perlu pakai lawyer ya. Tapi kan kita perlu waktu untuk melakukan itu kan, dan juga belum tentu menang. Konsumen di kita raja, tetapi pelaku usaha maharaja. To the point aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sindo, kita ketemu lagi di To the Point aja. Dan saat ini saya dan Mas Pung Purwanto bersama dengan Mas Tulus Abadi, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia ya Mas ya? Ya betul, FKBI. FKBI. Ya, dan Mas ini dilihat dari kondisi sekarang ya Mas ya, dengan dolar yang naik, terus kemudian banyak kejadian-kejadian juga, konsumen ini sepertinya seolah-olah malah tidak berdaya Mas. Gitu. Nah, ini gimana sih Mas menanggapi persoalan sosial sekarang gitu ya, di tengah harga yang naik, ada harga yang naiknya diam-diam, tiba-tiba konsumen disodorkan dengan harga yang tiba-tiba kok naik lo kok tiba-tiba 30.000. Ya memang ini fenomena yang paradoks sebenarnya. Paradoks kalau kita membandingkan dengan misalnya data pertumbuhan ekonomi yang diklaim oleh pemerintah ya, bukan diklaim tapi kan data pertumbuhan ekonomi yang diumumkan oleh pemerintah, oleh BPS itu kan 5,61%. Itu artinya kan gemilang ya, cemerlang lah, karena bagus, karena itu tertinggi di ASEAN, bahkan tertinggi di negara-negara G20, BRIC dan segala macam. Nah itu yang kemudian kalau kita mengacu kepada statistik pertumbuhan ekonomi seharusnya maka masyarakat daya belinya tidak diberdayakan ya, tidak terperdaya. Tapi di lapangan nampaknya memang mencerminkan sebaliknya ya, baik pada konteks mikro kalau saya berbincang-bincang dengan tetangga atau dengan teman atau dengan orang-orang yang pinggir gitu ya, itu memang merasakan beban ekonomi yang cukup berat ya, dan itu memang mungkin pada konteks aktualitas sekarang karena tadi soal kurs dolar yang makin menggila, makanya ketika kemarin Presiden mengatakan orang desa nggak pakai dolar nggak perlu khawatir, langsung saya saut ya bahwa itu pernyataan yang menyesatkan gitu kan. Kenapa? Karena ya betul. Jangankan orang desa, orang kota pun juga tidak memakai dolar kan, punya dolar. Mungkin orang desa juga nggak pernah lihat dolar gitu kan. Tetapi kondisi real masyarakat saat ini, karena negara ini masih sangat tinggi ketergantungannya kepada bahan baku impor, itu maka segala fluktuasi dolar itu sangat berpengaruh terhadap bahan baku yang digunakan atau kebutuhan pangan, kesehatan, energi, infrastruktur dan sebagainya. Yang sering kita contohkan bahwa untuk makan satu kotak tempe itu kan unsur dolarnya sangat tinggi, karena 80% kedelai masih kita impor. Jadi sangat terpengaruh terhadap fluktuasi rupiah terhadap dolar Amerika. Nah itulah yang kemudian dengan kondisi makro teraktualitas itu memang sebenarnya tekanan ekonomi masyarakat menurut saya sangat signifikan. Dan kalau kita baca data ya, saya baca data dari ekonom-ekonom, itu kan sebenarnya yang membuat pertumbuhan ekonomi angka 5,61 itu adalah karena konsumsi masyarakat yang tinggi ketika puasa dan Idul Fitri. Ya. Karena ketika Ramadan dan Idul Fitri kan memang konsumsi masyarakat sangat tinggi. Ya, dan itulah yang kemudian menjadikan pertumbuhan ekonomi yang
data oleh BPS pada 4 bulan yang lalu itu menjadi sangat positif. Nah, kita khawatir dengan kondisi yang sekarang, kalau kemudian nanti ada rilis terhadap pertumbuhan ekonomi pasca puasa, ya, pas kuartal 1, saya khawatir angkanya akan turun, apalagi kemudian kita dihantam dengan kurs rupiah tersebut dan juga dampak politik global itu. Ini yang menjadi apa ya? Yang menjadi sebenarnya keresahan gitu ya masyarakat ya Mas ya. Memang kan karena kita tahu ya tadi Mas sampaikan bahwa harga kedelai naik ya kan, terus kemudian yang kita tahu nih plastik juga naik gitu. Padahal kita sebagai pengguna plastik nih sebenarnya, dan tanpa disadari memang ternyata banyak juga produsen-produsen yang menaikkan harga gitu, menaikkan harga, dan sebenarnya ini impact-nya ke konsumen kan juga cukup besar ya. Sekarang malah tren di media sosial bilangnya in this economy, hashtagnya tuh, we have to berhemat gitu. Nah kalau menurut Mas sendiri gimana? Ya karena tadi efek domino dari terutama setelah adanya perang di Timur Tengah yang sejak Februari itu kan dampaknya memang sangat eskalatif kan, karena kita tahu bahwa BBM itu kan bukan sekedar, ternyata bukan sekedar minyak yang kita konsumsi untuk bahan bakar motor, mobil, ya, tetapi juga sampai ke plastik tadi. Karena plastik yang kita gunakan kan plastik yang jenis dari minyak, dari energi fosil, sehingga ketika pasokan minyak terganggu, ya otomatis itu terganggu dengan end product yaitu plastik dan produk-produk lainnya. Nah, sesuai dengan hukum ekonomi ya tidak bisa dihindari. Akhirnya kan kemudian harga plastik melonjak drastis dan kemudian harga bahan pangan yang dikemas dengan plastik juga akhirnya naik. Karena ketika fixed cost-nya naik, ya otomatis produsen atau pengecer juga akan menaikkan harga produk kepada konsumennya. Nah, itu yang kemudian akhirnya inflasi bahan pangan cukup signifikan, ya. Karena itulah yang kita rasakan saat ini, inflasi bahan pangan, ya karena kan kita semua kan masyarakat pasti yang pertama bahan pangan. Nah, ini sangat terdampak dengan inflasi-inflasi karena dampak di Timur Tengah tersebut, kemudian ada gangguan pasokan BBM, ya, dan kemudian gangguan mata uang rupiah. Nah, itu kemudian terakumulasi di dalam kenaikan bahan pangan. Sekali lagi karena kita masih tergantung pada impor. Oke, beras katanya sudah surplus. Tapi kan kita tidak hanya makan beras. Masyarakat Indonesia, ingat bahwa masyarakat Indonesia itu pemakan mie instan nomor 2 di dunia setelah China. Terigu berarti? Terigu. Sementara kita tidak punya terigu sama sekali. Sehingga sangat bergantung kepada impor. Dan itu sangat bergantung kepada devisa. Nah, inilah yang sebenarnya ancaman paling serius adalah ketika inflasi bahan pangan yang cukup signifikan yang dirasakan oleh masyarakat menengah bawah. Ya karena kalau Presiden mengatakan orang desa tidak makan dolar, tidak pakai dolar, justru dengan kondisi seperti sekarang yang terdampak pertama kali dan paling dalam justru masyarakat desa. Karena dengan daya beli yang rendah, tidak punya income yang baik, sehingga akhirnya cukup terpukul dengan inflasi bahan pangan. Sementara orang kota ya, bagian orang kota memang masih relatif aman karena income-nya cukup baik dan pasokannya juga cukup baik. Oke. Pertanyaan berikutnya gini, Mas. Sebagai konsumen, masyarakat ini kan semua mayoritas konsumen bahan pangan terutama. Betul. Itu bagaimana bersikap ketika harga itu naik? Naiknya itu ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam. Kita mau protes di mana nih? Nah, gitu gimana, Mas? Ya, sebenarnya kita dalam posisi yang ini kan karena bahan pangan ya, tidak ada pilihan. Ya. Tapi pelaku usaha atau pedagang katakanlah itu juga menyikapi dengan fenomena ekonomi yang fluktuatif ini, tidak semuanya menaikkan harga, Pak Isnung. Jadi tidak semua menaikkan harga, tapi dia bisa mengurangi ukuran. Atau mengurangi komponen bahan baku yang lebih murah, ya sehingga ini berpotensi untuk kemudian kualitas
barang yang dikonsumsi menurun. Ya, karena volumenya mengecil karena ada substitusi. Kecuali substitusinya dengan kualitas yang sama. Ya, ini yang kemudian menjadikan mungkin ini bisa dikatakan sebagai strategi bisnis positifnya ya, tapi juga upaya untuk menekan biaya produksi. Nah, tapi konsumen sebagai pengguna akhir juga akan mengatasi dengan ini yang kita khawatirkan juga ketika inflasi pangan tinggi, sementara income tidak naik, boro-boro naik kan PHK di mana-mana gitu kan. Yang terjadi mungkin konsumen akan juga mengurangi hal yang serupa. Yang biasanya makan daging menjadi tidak makan daging. Ya. Mungkin makan telur atau makan tempe gitu kan. Oke, itu semua masih protein, tapi ini ada migrasi secara diam-diam tadi. Ya. Atau biasanya mengkonsumsi atau membeli telur 1 kilo menjadi setengah kilo dan seterusnya. Ini memang upaya-upaya mitigasi ya yang bisa dilakukan oleh pedagang, bahkan mungkin juga konsumen untuk mengantisipasi kondisi yang ada di alami oleh mereka. Jadi harus menyesuaikan dengan keadaan. Ya, mau tidak mau. Tapi kita khawatir kalau kemudian itu berdampak terhadap gizi keluarga. Ya, karena kalau berdampak gizi keluarga bisa terhadap stunting kah ataupun secara keseluruhan gizinya menurun dan lain sebagainya. Tapi yang kita sarankan juga kepada masyarakat ya, ketika negara sudah atau pemerintah sudah mereview berbagai upaya untuk agar ekonomi tidak terlalu terpukul oleh dampak politik global tadi dengan WFH dan lain segala macam, ya masyarakat juga harusnya bisa mereview dengan aktivitas-aktivitasnya tadi, pola konsumsinya ya. Yang sering saya katakan di banyak forum adalah ketika expenditure-nya naik, tetapi income-nya tidak naik, ya coba dicek pola konsumsi kita sudah cukup sesuai atau tidak. Ya. Misalnya ya, pertama konsumsi internet. Konsumsi internet atau data kita itu lebih tinggi, banyak yang lebih tinggi dibanding untuk membeli bahan pangan loh. Jangan salah. Jadi emak-emak atau teman-teman rumah tangga itu lebih memilih membeli data, yang penting handphone di saku kita ada internetnya, ada datanya. Iya, betul. Ya, sekalipun mungkin hanya makan tempe. Ya, sekalipun mungkin mengurangi kualitas lauk pauk. Yang penting kuota ada ya. Yang penting kuota ada, data ada. Ini memang fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita. Nah, itu ada surveinya, ada risetnya yang saya baca di AC Nielsen begitu. Ya. Kemudian ini yang lebih mengkhawatirkan lagi. Konsumsi rokok di rumah tangga miskin terutama ya, menengah bawah, itu jauh lebih tinggi dibanding alokasi untuk membeli lauk pauk. Rokok ya. Karena dari data BPS ataupun survei kesehatan Indonesia tahun 2023 itu konsumsi rokok di rumah tangga miskin ya. Kita bicara rumah tangga miskin atau menengah bawah. Kalau yang menengah atas mungkin relatif tidak ini ya, karena kan cukup ini. Nah, itu konsumsi rokoknya itu anggarannya 10-11% dari total expenditure setiap bulannya. Sementara lauk pauk hanya 3,5% dari total pendapatannya. Jadi sangat jauh, sangat jomplang. Nah, kalau kondisi begini terjadi kan harusnya juga bisa dimitigasi kan, bisa dimigrasikan. Nah, itu yang kemudian masyarakat juga harus katakanlah kreatif dan cerdas di dalam mengantisipasi keadaan yang seperti sekarang. Berarti alasan pemerintah bahwa mereka ragu-ragu memberikan bantuan langsung tunai karena itu. Karena nanti dimanfaatkan untuk kebutuhan yang tidak sesuai. Salah satunya ya, dan saya memang kasih warning yang cukup keras soal itu. Karena saat ini bukan hanya untuk disalahgunakan membeli rokok saja. Ya. Judol atau pinjol. Pinjol dan judol. Nah, itulah yang terjadi kalau itu dilakukan kan akhirnya kalau bahasa Jawanya muspro ya. Makanya harus sia-sia gitu. Nah, oleh karena itu ketika akan bansosnya diberikan secara cash money atau cash keras, itu harus betul-betul ada syarat-syarat yang bisa ada pertanggungjawabannya ya. Lakukan sehingga
tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting atau bahkan berbahaya. Tapi Mas Tulus, dalam konteks subsidi BBM yang sangat besar itu juga, ratusan triliun, itu kan juga ketika disubsidi di barang, seperti sekarang kan, misalnya Pertalite sama biosolar, itu kan ternyata banyak bocornya juga gitu. Nah, terus akhirnya orang berpikir, ya udah kalau gitu jangan subsidi barangnya, tapi ke orangnya yang punya hak, berhak untuk bisa mendapatkan bantuan agar dia mampu membeli BBM dengan harga itu gitu. Ya memang kalau kita masih subsidi itu dialokasikan di barang, itu pada akhirnya banyak distorsinya. Ya, distorsinya itu artinya katakanlah tidak tepat sasaran itu. Lalu karena itu memang subsidi itu bukan kepada barang tapi kepada orangnya. Tapi orangnya ini juga harus hati-hati. Orang betul-betul harus by name, by address dan sangat tepat sasaran gitu. Nah memang kita dorong agar misalnya subsidi untuk gas LPG yang 3 kilogram. Ya, ini juga kan berkali-kali dikaji karena tidak tepat sasaran. Karena 20% dipakai untuk kelas menengah ya, seperti yang di apartemen dan segala macam. Nah, ini karena subsidi gas LPG 3 kg distribusinya itu kan bersifat terbuka. Terbuka artinya siapapun boleh membelinya, siapapun boleh mengkonsumsinya. Dan disparitas harganya sangat tinggi antara 12 kilo dan 12 kilo atau 5 kilo. Apalagi kemarin apalagi baru naik kan. Baru naik. Nah, itu makin tinggi disparitasnya. Kita membeli saya misalnya pakai yang 5 kilo itu kan naik itu sekarang sudah 120. Ya, sementara ada produk yang sama, kualitasnya sama, harganya hanya 21.000 misalnya 3 kilo. Ya siapapun akan punya insting untuk membeli yang murah. Itu secara hukum ekonomi nggak salah. Nah masalahnya itulah yang kemudian sebenarnya sejak awal kan kayak LPG 3 kg kan memang sifatnya tertutup. Tapi kemudian berjalan inkonsisten sampai sekarang sehingga akhirnya terbuka dan Pertamina terus menambah tabung LPG ya setiap tahunnya sampai 5 juta tabung dan lebih. Itu yang kemudian subsidi negara semakin boncos gitu. Termasuk di dalam BBM bersubsidi. Nah, BBM bersubsidi ini saat ini sudah agak lumayan terkendali Mas Ipung karena misalnya Pertalite kan belinya harus barcode dan untuk mobil tertentu, kendaraan tertentu sudah bisa di barcode sehingga kontrolnya mudah. Dan kemudian yang kedua setelah adanya dampak perang itu kuotanya dibatasi. Yang tadinya 60 liter per hari sekarang menjadi 50 liter. Dikurangi 10 liter. Kurangi 10. Tapi memang kalau dari data Pertamina konsumsi Pertalite kita rata-rata per hari itu hanya 19,5 liter per hari. Tapi ini akan trigger kalau untuk yang taksol atau taksi online ya karena dia pasti konsumsinya lebih banyak gitu. Kalau untuk harian itu sebenarnya hanya katakanlah 20 liter itu per hari. Jadi kalau di kuota 50 liter per hari ya masih sangat cukup. Gitu. Nah, ini menarik juga kemarin saudara-saudara kita di Sumatera ya Mas Pung ya yang mengalami blackout nih. Mas Tulus. Nah, ini gimana ya blackout ini kan artinya ada persoalan lah gitu. Akhirnya mereka tidak bisa menikmati listrik selama beberapa jam. Ya, kalau hanya tidak bisa menikmati listrik mungkin tidak terlalu tidak terlalu urgent gitu ya. Yang menjadi urgent itu ketika listrik yang dipakai yang untuk kegiatan produktif tidak ada, mati kan selama 17 jam kan akhirnya misalnya saya baca di media peternak ayam ribuan bibit ayamnya yang sudah mau jadi itu meninggal atau mati gitu. Karena tidak ada listrik sehingga pakannya terganggu dan lain sebagainya. Itu sebenarnya
kerugian-kerugian yang sifatnya ekonomi akan sangat terasa untuk yang kegiatan-kegiatan produktif ya atau bisnis. Tapi kalau yang sifatnya untuk hanya nonton TV atau apa, mungkin ya tidak terlalu terasa dalam arti hanya kehilangan dari sisi hiburan atau apalah gitu. Tapi yang lebih penting adalah yang untuk kegiatan produksi itu. Dan itu bisa kita meminta ganti rugi dengan ya sebenarnya kalau PLN. bicara di regulasi teknisnya di Permen ESDM sejak tahun 2003 itu sudah ada yang namanya tingkat mutu pelayanan. Kebetulan saya waktu itu ikut mengawal dalam proses pembuatannya. Itu TMP namanya ya. TMP itu salah satu itemnya adalah lamanya pemadaman. Jadi lamanya jam pemadaman. Nah, tetapi itu sangat kecil, Mas Ipung. Dan karena gini, ketentuannya itu hanya kompensasi itu diberikan itu pun juga memenuhi syarat lamanya pemadaman itu ya. Itu hanya 15% dari abonemen. Jadi diskon. Ya 5 diskon dari abonemen kan kecil. Iya, abonemen ya. kecil ya. Misalnya 1.300, abonemennya mungkin 50.000 misalnya, ya kan? Berarti ketika pemadaman kemarin di Sumatera, kalau listrik kita itu 1.300 VA, berarti diskonnya atau kompensasinya ya 15% dari 50.000. Jadi sangat-sangat tidak bermakna dalam konteks kerugian sosial, ekonomi, psikologis yang dialami ketika pemadaman itu sampai 17 jam. Ya, mestinya harus dapat kompensasi yang lebih besar ya, Mas ya. Ya, secara hak kita seperti itu, tetapi itu harus dilakukan dengan cara yang lain. Dalam arti misalnya apakah melakukan gugatan, class action ataupun individual itu bisa. Tetapi apakah kembali ke konsumennya, apakah mau melakukan itu atau tidak. Karena itu kan juga perlu effort, ya, perlu upaya dan perlu biaya juga. Perlu biaya. Ya, biaya sebenarnya kan hanya untuk mendaftarkan perkara, tidak perlu pakai lawyer ya. Tapi kan kita perlu waktu untuk melakukan itu kan, dan juga belum tentu menang. Oh gitu. Nah, iya dong, karena kan gugatan kan kita bicara soal kalah menang. Gitu. Tapi kalau dilakukan secara kolektif saya kira lebih kuat, dan itu memang punya dasar hukum yang kuat juga di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya. Itu sebenarnya akan lebih efisien, efektif kalau masyarakat bisa menginisiasi gugatan class action misalnya ya. Makanya dalam bencana ekologis yang kemarin terjadi di Sumatera Utara, saya juga membuat rilis bahwa saya mendorong agar masyarakat melakukan gugatan class action terhadap bencana ekologis yang terjadi di Sumatera Utara waktu itu ya, Aceh, Sumbar dan lain sebagainya. Tapi menurut catatannya Mas Tulus yang sudah lama sekali di pemberdayaan konsumen, itu sejauh mana konsumen kita itu berani melakukan semacam class action ketika dia dirugikan oleh pelayanan publik? Ya, sebenarnya saat ini tingkat kesadaran dan kekritisan konsumen kalau mengacu kepada data itu sebenarnya sudah levelnya sudah cukup baik ya. Karena kita itu ada yang namanya IKK, Indeks Keberdayaan Konsumen. Nah, IKK kita itu sudah pada skor 60,3. Artinya itu berarti kritis. Ya. Oh, sudah kritis itu. Kritis. Satu level lagi sudah berdaya seperti negara-negara maju. Walaupun mungkin kita masih tanda kutip mungkin meragukan soal hasil survei atau apa, tetapi itu survei terakhir yang dilakukan setiap 2 tahun kita sudah pada level itu. Tetapi memang kritisnya itu kalau yang saya petakan secara sosiologis ya, itu masih sifatnya apa namanya individualistik. Karena ada kesadaran yang individualistik, ada yang kolektif. Nah, yang kolektif ini yang masih kurang. Yang individual yang mungkin rame-rame di sosmed ya? Ya, rame-rame dalam arti pelayanan di sosial media. Betul, ataupun juga secara konvensional pun bisa. Tetapi dalam konteks ini ketika kesadaran itu masih bersifat individualistik, artinya mereka akan mengadu, melawan kalau dirinya dirugikan. Tapi kalau tidak, ya nanti dulu. Diam aja ya. Diam saja. Nah, itulah yang kemudian yang harus kita bangun adalah kesadaran yang sifatnya kolektif, ada kebersamaan, sekalipun dirinya tidak dirugikan, tapi bisa melakukan
solidaritas sehingga untuk bersama-sama memperjuangkan hak yang dilanggar oleh pelaku usaha atau oleh pemerintah. Kalau contoh kesadaran kolektif konsumen itu yang paling bagus di mana? Ya, kalau di negara-negara maju sudah maju ya. Mereka bahkan bisa melakukan satu aksi boikot terhadap produk itu cukup efektif. Tapi sekarang dengan isu Zionis Israel kan juga aksi boikot itu cukup efektif juga. Ya. Karena aksi boikot itu merupakan hak asasi. Dalam arti untuk menghukum ya satu produsen yang dianggap melanggar aturan, melanggar pajak atau melanggar HAM, sangat itu sebenarnya sudah lama. Bahkan waktu itu di Indonesia pun ada gerakan untuk memboikot terhadap satu produk tertentu karena perusahaan itu merusak lingkungan misalnya. Gitu. Iya. Tapi kalau boikot perusahaan yang memonopoli gitu Mas, kan repot Mas. Kita pakai apa? Ya memang itu soal pilihan ya, dilema dan kemudian apakah kita siap untuk melakukan itu ya. Karena kan ketika kita melakukan aksi boikot kan artinya harus ada mitigasi substitusinya kan. Iya, benar. Misalnya boikot terhadap satu merek kopi. Ya, kalau banyak substitusinya kita bisa milih kopi yang ini kan fine-fine saja. Tapi kalau produk yang esensial dan satu-satunya produk yang ada itu ya memang soal itu memerlukan upaya yang lebih keras lagi itu. Artinya level tertinggi konsumen yang kritis adalah boikot, bukan class action. Gimana Mas? Ya tergantung kita memanai itu. Kalau class action memang itu lebih rumit ya, lebih rumit, biaya besar dan kalah menangnya bisa lama. Di India itu gugatan class action bisa dinyatakan menang dan berhasil konsumen meminta ganti rugi setelah 30 tahun. Setelah 30 tahun? 30 tahun. Iya. Ya kami pernah mendampingi ya waktu itu ketika kami masih di LKI pernah mendampingi gugatan class action untuk kereta api. Ya konsumen kereta api maksudnya. Nah waktu itu terjadi penumpang ya. Tabrakan kereta api di Brebes tahun 2003 kalau tidak salah yang menewaskan 30 orang, 33 orang. Nah kita dampingi konsumen secara intensif ya untuk berani melakukan gugatan class action. Nah akhirnya ada yang berani, ada 3 orang. Yang kemudian tetap jalan berarti? Tetap jalan dengan susah payah dan kemudian kita menggugat PT Kereta Api waktu itu dengan berbagai dalil. Nah kemudian baru dinyatakan final setelah ada kasasi. Oh sampai kasasi ya? Ya kasasi dong. Kan sebenarnya kita menang. Ya tapi kan nanti mereka banding. Kalah, menang lagi, banding lagi. Nah waktu itu kita sempat memetik kemenangan dari gugatan kereta api itu. Ya waktu itu PT Kereta Api itu setelah 5 tahun, ya setelah 5 tahun, ya itu dinyatakan konsumen kereta api dinyatakan bersalah karena misalnya waktu itu menempatkan gerbong atau kereta manusia langsung di bawah lokomotif ya atau di belakang lokomotif. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi kalau kita naik kereta atau amati, jangan mau kalau langsung di belakang loko. Karena di belakang loko itu harusnya adalah kereta mesin, kereta pembangkit ataupun kereta barang. Ya. Tapi kalau langsung di belakangnya itu kereta manusia, kalau terjadi head to head, benar. Korbannya akan banyak. Betul. Ya kita tidak ingin head to head, tetapi kan yang namanya case, apalagi kemarin kan ada kecelakaan itu yang di Bekasi, yang Bekasi Timur, itu kan bisa terjadi. Artinya memang tidak mudah ya melakukan upaya meyakinkan konsumen untuk bisa melakukan race action. Oh iya, tidak mudah, sangat sulit ya. Artinya kita harus betul-betul pertama harus ada pendampingan. Ya, harus itu ya. Harus, karena kalau nggak ada pendampingan itu panjang prosesnya, agak susah ya. Susah ya karena perlu energi ya, perlu effort yang keras memformulasikan kerugian-kerugiannya itu, menyusun gugatannya, pasal-pasalnya. Kemudian kalau class action itu kan di tengah jalan nanti kalau ada yang mutung
itu bisa batal. Batal. Nah, harus tetap dijaga terus. Harus dijaga terus agar stamina-nya itu kuat. Endurance-nya nih. Ya, endurance-nya harus kuat. Iya. Karena waktu itu pernah ya beberapa kali, termasuk ketika kami melakukan pendampingan gugatan class action kepada Pemprov DKI karena banjir Jakarta tahun 2003 atau 2000 itu. Iya. Itu di tengah jalan ada warga yang mutung. Nah, mutungnya itu karena konon di pressure oleh lurah. Kamu kok ikut-ikut itu apa? Akhirnya kan warga terus, Mas, enggak lah, mau berhenti ya. Wah, ciloko nih kalau bahasanya. Akhirnya kita rayu-rayu lagi, kemudian akhirnya kembali, dan akhirnya tetap berjalan gugatan. Yang kasasi kemarin itu menang akhirnya? Yang mana itu? Yang di Brebes. Menang. Sampai kasasi itu menang? Ya, tapi sebagian. Ya, tidak semua dikabulkan. Tidak semua. Salah satunya kan tadi PT Kereta Api dinyatakan bersalah karena menempatkan gerbong atau gerbong manusia di belakang lokomotif secara langsung. Dan kemudian PT Kereta Api juga dihukum untuk membayar biaya pemakaman. Dan itu sudah berkali-kali kita melakukan oleh ke perusahaan yang lain juga ya. Misalnya PLN juga pernah kita gugat class action tahun 97. Ketika listrik di Jawa Bali padam, 97 itu ya. Waktu itu saya sudah di Jakarta, tapi waktu itu saya lagi main di Prokerto. Padam lama, saya sudah batin, wah ini bakal seru ini. Benar, akhirnya kita lakukan gugatan class action kepada PLN waktu itu, walaupun waktu itu belum ada regulasi soal class action. Nah, kemudian kita juga pernah melakukan gugatan class action kepada PT Pertamina yang waktu itu menaikkan harga gas LPG, tetapi tidak melalui prosedur yang benar sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di level banding waktu itu kita masih menang, tapi ketika dikasasi kita kalah. Gitu. Di dua itu, di PLN dan Pertamina. Ya, kalau di PLN memang tahun 97 kan belum ada class action ya. Tapi tujuannya untuk mendorong agar regulasi class action itu segera disahkan. Ya, alhamdulillah disahkan karena kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang disahkan di tahun 99 itu mengakomodir adanya pasal tentang class action sampai sekarang. Tapi sebenarnya banyak ya Mas Pung ya, masyarakat yang nggak paham tentang itu ya. Iya, ini kayaknya prosedur yang memang belum banyak yang tahu ya. Ya, mungkin kalau tahu juga mereka juga belum tentu mau. Karena effortnya lumayan. Effortnya lumayan dan lawannya, siapa yang mendampingi? Ya, harus ada pendamping. Yang kedua lawannya memang korporasi besar. Yang punya ataupun pengaruh, punya kekuatan, punya biaya. Atau lawannya pemerintah, kan gitu. Betul, lawannya pemerintah itu agak mikir lagi ya. Iya, karena dulu kan kita menggugat Pemprov DKI, kemudian juga pernah menggugat zamannya Presiden SBY. Kita pernah gugat juga. Oke. Kalau sekarang kan fenomena ini pelayanan publik akan cukup terganggu juga jika konsumen itu memviralkan di sosial media. Misalnya pelayanan internet tuh yang tadi disebut. Itu kan sering tuh internet lemot tapi mengaku sebagai 50-60 Mbps tapi faktanya begini. Tapi mungkin karena dia sudah kesel dengan pelayanan hotline-nya, ya akhirnya ngomong ke publik. Itu cukup memberikan dampak yang baik nggak untuk? Ya, saya juga sering memberikan satu edukasi kepada masyarakat ya. Bahwa di satu sisi memang itu positif untuk mempressure pelayanan satu case yang dialami ya, baik itu barang ataupun jasa. Tetapi kami wanti-wanti agar ketika memviralkan itu harus melalui mekanisme atau basis data atau bukti yang benar. Jangan sampai pertama hoax, itu, kedua ketika memviralkan usahakan sebenarnya sudah berkomunikasi lebih dulu dengan operator. Berarti prosedurnya dilalui dulu. Jangan langsung tiba-tiba viralkan. Betul, gitu ya. Karena kalau diviralkan belum berkomunikasi itu nggak fair. Bagaimana bisa mengukur bahwa pelayanan mereka keluarnya tidak baik, itu sudah direspon atau tidak. Makanya harus ada upaya untuk berkomunikasi dulu ya kepada operator apakah ada respon atau tidak. Jadi kalau ada orang konsumen mengadu ke saya pun juga saya tanya, kamu sudah
melapor ke sejauh mana ya? operator atau belum? Belum Pak. Ya kalau belum lapor dulu. Baru nanti kita bantu. Itu juga tujuannya untuk memberdayakan konsumen agar paham dan berani. Tapi sekarang ini kan ada istilah itu no viral no justice. Itu. Nah itu harus memang ada plus minusnya. Tapi bisa mungkin pertama tadi datanya betul-betul data valid, benar, gitu, dan juga sudah komunikasi dengan operator. Ada bukti-buktinya. Ya, kalau itu belum, ya itu dilakukan dulu. Kalau sudah mungkin bisa. Tapi sekarang ini juga ada tren yang agak kurang baik ya, karena pelaku usaha itu suka menggugat konsumen, menggugat balik. Itu Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik, bahkan di pidana dan lain sebagainya. Sekalipun sudah dilakukan dengan mekanisme yang benar. Beberapa kasus konsumen digugat balik oleh produsen atau pelaku usaha. Ya memang soal gugat balik atau gugat-gugat itu kan hak siapapun ya, tergantung bagaimana kita mitigasinya. Waktu itu ada komedian yang dipidanakan jadi tersangka dari satu developer. Ya karena komedian itu memviralkan pengembang tersebut dengan klaim-klaim yang tidak benar, ternyata kemudian pengembang melakukan gugatan atau malah laporan ke polisi. Nah sayangnya polisi juga responnya kok cepat, jadi tersangka dan segala macam. Baru setelah kita dampingi, akhirnya komedian itu bisa lepas gitu. Ya ini memang ini Mas ya, benar-benar jadi pelajaran ya buat konsumen ya, bahwa ada ini sebenarnya jalan nih untuk harus hati-hati karena kemungkinan digugat balik akan terjadi ya. Ya itu memang hal yang ini ya, gugat-gugat itu kan hal yang wajar. Bukan wajar, tapi memang ada koridor. Ada koridornya. Difasilitasi lah secara aturan Yang penting bagaimana itu bisa diantisipasi agar tidak terjadi sebisa mungkin, sehingga tidak ada upaya-upaya hukum dari pihak lainnya karena keteledoran kita. Gitu. Mas, sekarang kan mungkin kita nggak tahu ya, kemungkinan akan terjadi kebijakan-kebijakan baru. Ya, yang akan tentu tidak bisa memuaskan semua pihak termasuk konsumen. Itu gimana Mas, cara antisipasinya Mas? Misalnya nanti tiba-tiba ada menaikkan pajak misalnya ya, atau seperti apa gitu, yang kadang-kadang kita juga kaget itu. Yang tiba-tiba misalnya contoh STNK ya, pajak itu biasanya kan setiap tahun turun nih, tapi ternyata malah ada yang naik, ada yang tetap gitu. Ya sebenarnya kalau yang sekarang ini yang di depan mata mungkin soal BBM ya. Nah BBM, kalau BBM non subsidi kan yang di atas Pertamax Turbo dan Dexlite itu sudah naik ya. Pertadex. Nah kemudian kan pemerintah berjanji yang bersubsidi mungkin akan aman sampai 2026 kan. Tapi juga di belakangan hari Mr. Bahlil mengatakan kemungkinan yang subsidi akan naik. Nah tapi memang kita juga harus punya kesadaran juga ya. Ketika kondisi-kondisi yang kritikal seperti BBM ini, ini kan kondisi yang force measure ya, pada titik tertentu, sehingga kita juga harus kan tadi soal kita di awal tadi kan bicara soal kita masih impor, ya kan? Karena 60% kita masih impor BBM. Nah dalam kondisi begini kan ada BBM-nya ada aja sudah bagus menurut saya. Karena pasokan yang penting barangnya ada dulu. Barangnya ada dulu. Karena di negara lain sudah terjadi keributan kan. India dan Bangladesh dan banyak negara lah. Karena barangnya nggak ada. Sudah bahkan mahal, barang nggak ada. Vietnam menyatakan krisis energi kan, juga di Filipina segala macam gitu. Jadi kondisi seperti ini karena kita masih impor tadi yang penting negara harus menjamin bahwa barangnya ada, bahwa harganya berapa, yaitu nanti kita dorong pemerintah punya simulasi yang lebih berpihak pada masyarakat. Misalnya apa? Kalau kemudian subsidi energi akan dikurangi yang berimplikasi terhadap kenaikan harga, ya itu nanti efek dominonya sangat tinggi.
Betul. Ya inflasi ya, dan lain sebagainya, kemiskinan. Walaupun orang miskin tidak menggunakan mobil, tidak menggunakan motor, tapi ketika terjadi kenaikan BBM, implikasinya pada harga-harga juga. Bisa dia jatuh miskin. Nah, oleh karena itu pada kondisi seperti itu pemerintah harus berani mengambil alih satu kebijakan yang lebih strategis. Misalnya ya agar BBM nggak naik, berani nggak atau mau nggak misalnya anggaran untuk MBG kurangi, gitu kan? Yang memang sekarang udah dikurangi kan, betul. Ya dari 335 triliun kurangi 60 triliun kalau nggak salah kan. Nah nanti harus kurangi lagi. Alokasikan untuk subsidi energi misalnya, untuk yang lebih atau yang lebih strategis karena kan toh selama ini juga banyak data, banyak klaim bahwa MBG misalnya disebut sebagai miss target dan segala macam. Sehingga mungkin yang kita selalu sarankan kan MBG hanya untuk kelompok-kelompok segmented yang memang membutuhkan, ataupun juga sekarang ada koperasi merah putih yang juga makan biaya besar. Nah kalau nanti terjadi satu prahara yang besar terhadap itu dan berimplikasi terhadap BBM, ya mau nggak mau menurut saya jangan sampai kemudian subsidi energi ataupun harga energi dikorbankan. Gitu. Karena itu yang paling urgent ya. Dan paling urgent dan dampaknya luas, eskalatif sekali. Oke. Mas Tulus, apa sih dampaknya? Ini kan level kita udah di tadi indeksnya kritis ya. Kritis. Konsumen kita atau masyarakat kita. Apa sih dampaknya ketika posisi itu sudah mencapai berdaya kepada pemerintah? Dampaknya nih ya kepada pemerintah. Kalau kepada konsumen kan memang bagus ketika sudah taraf berdaya ya. Nah, bagaimana dampak itu kepada pemerintah? Ya, pemerintah juga harus berdaya dalam arti ketika ada gugatan publik ataupun ada semacam class action atau apapun ya harus merespon dengan cara-cara yang sesuai ketentuan dan juga kalau di luar negeri itu responnya sebenarnya bisa dimitigasi dengan hal-hal yang membuat masyarakat tidak marah. Jadi lebih ke krisis manajemennya ya. Ya, jadi misalnya di Jepang ya, di Jepang itu ketika listrik di Jepang padam selama 15 menit saja. Kalau di Sumatera kan 15 jam. Nah, ketika listrik di Jepang padam 15 menit, itu Menteri SDM di sana itu membungkuk 15 menit sebagai tanda minta maaf. Oh, membungkuk 15 menit? Iya, sebagai wujud dia minta maaf karena telah berbuat salah kepada rakyatnya. Menteri SDM ya? Menteri SDM. Jadi Bahlil harusnya membungkuk itu 15 jam atau 17 jam sebagai permintaan maaf gitu. Iya. Atau juga kereta terlambat di Jepang hanya 35 detik ya. Itu masinisnya minta maaf dan bahkan memberikan kompensasi kepada penumpangnya. Itu bentuk keberdayaan dari aparatur dari pemerintah bahwa pelayanan publik, bahwa masyarakat itu punya hak yang sangat kuat dan itulah cara-cara accountability kepada publik oleh pemerintah ataupun operator sebagai public services. Nah, kita belum melihat itu dari sisi penyelenggara negara. Penyelenggara negara di Indonesia. Yang ada malah defensif, ya kan? Ngeles. Ya. Blame it on the rain. Menyalahkan cuaca. Nah itulah menurut saya itu tidak gentle ya, tidak edukatif, yang sehingga harusnya bisa dilakukan untuk hal-hal yang kondisi-kondisi yang strategis harusnya pemerintah juga harus gentle ya, untuk masyarakat juga bisa melakukan hal yang sama. Oke. Kalau ada levelnya gitu, kalau penyelenggara negara level keberdayaan untuk menghadapi masyarakat yang berdaya berapa persen itu berarti? Ya di kita mungkin baru 30%. 30%? Iya. Yang serius untuk meningkatkan pelayanan publiknya itu? Iya.
Baru 30%, ya, masih 30-40 lah. Berarti- Yang berhasil di kita soal pelayanan publik dan kemudian transformatif betul, itu hanya kereta api. PT KAI ya. PT KAI. Itu cukup baik berarti. Ya, ketika ditukangi oleh Jonan waktu itu ya. Pak Jonan. Iya. Oke. Yang lain menurut saya belum. Tapi sampai sekarang masih terjaga ya di PT KAI. Ya, masih lah. Yang lain belum. Yang lain ya masih karena tadi masih ada interest politik, kebijakan yang Oke. tidak konsisten. Iya. Misal di BBM seperti apa, di listrik seperti apa, ya. Oke. Gitu. Berarti gimana caranya supaya di Indonesia ini konsumen dianggap sebagai raja? Kayaknya belum dianggap sebagai raja kita ya, sebagai konsumen. Konsumen di kita raja, tetapi pelaku usaha maharaja. Gitu ya. Aduh, gawat ini. Pemerintah maharaja. Ya. Gawat ini. Jadi raja di atas raja dong. Iya, tetapi sebenarnya secara regulasi kita sudah merajakan konsumen ya, karena kita punya Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang pelindungan konsumen, Oke. yang itu disahkan sejak zaman Habibie, artinya di era reformasi, dan saat ini dalam proses amandemen. Nah, kami sedang mendorong agar Oke. Undang-Undang pelindungan konsumen dalam percepatan amandemen, ya, sehingga isinya lebih komprehensif. Dan lebih menguatkan lagi konsumen sebagai raja sesungguhnya. Ya, persis. Ya, gitu. bukan raja di bawah raja gitu. Ini luar biasa ya Mas Bung. Aduh, terima kasih Mas Tulus atas insight-nya untuk hari ini ya. Ini kita berharap mudah-mudahan memang konsumen ini bisa dianggap sebagai raja di Indonesia. Kita ketemu lagi di To The Point aja berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. To the point aja.